Sip. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan? Udah. Oke, sebelum ke sekolah itu memang wajib untuk sarapan. Memang kalau ada beberapa anak bilang nanti ada MBG Pak, menjaga MBG ya kan, ya perlu datang tepat waktu. Kalau molor, jadi paling tidak dari rumah wajib sarapan, meskipun hanya sepotong roti itu Bapak. Syukur-syukur kalau bisa nasi ya. Oke. Siapa yang sudah hadir hari ini? Kelompoknya kelompok 1, kelompok 2, K3, K4, satu dan turunnya. Hari, oke. Ya semoga teman-teman lain yang tidak turun ini kalau memang sakit segera diberi kesehatan. Amin. Untuk yang sehat hari ini yang bisa turun sekolah tetap selalu diberi kesehatan. Amin. Ya sebelum mulai pelajaran tolong dipimpin doa absen hari ini tanggal 17. 17. Coba. Oh ya, Ali, silakan. Pimpin doa teman-temannya dulu. Duduk ya, gerak. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahman amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh tuh. Oke, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu. Bisa tolong berdiri dulu ya. Oke. Ini silakan nanti dinyanyikan diikuti sesuai dengan teksnya yang ada di depan. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, saya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Karena Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, saya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, boleh silakan duduk kembali. Oke, anak-anak sebelum lanjut ke materi pelajaran, Bapak mau mengingatkan kembali aturan-aturan kelas yang sudah pernah Bapak sedikit jelaskan dan tempel di kelas ya. Oke, salah satunya
belajar berusaha untuk disiplin dalam arti ketika pembelajaran di kelas, ketika ada guru, bapak atau siapapun, itu paling tidak ketika gurunya menyampaikan materi, kalian harus perhatikan. Nanti akan ada waktunya dan giliran kalian untuk bicara, itu akan dikasih kesempatan. Yang kedua, biasakan kalau sudah masuk kelas itu tidak ada yang menggunakan topi. Topi dibuka, simpan di lacinya. Ya. Dan yang ketiga, Bapak minta tolong terutama untuk ketua kelas nanti ketika ada temannya yang kira-kira mulai mengganggu atau mulai berbicara yang tidak sesuai dengan materi pembelajaran, saya ditegur, tapi nggak usah pakai urat. Ya, nanti aja negurnya. Atau teman sekelompoknya boleh, misalnya dalam kelompok 2 misalnya, contoh kelompok 2 ini kan anaknya aktif semua tuh. Nah, kira-kira kok kamu tuh berbicara tuh jangan bapak di depan lah. Boleh tegur temannya tuh. Oke. Minggu lalu itu kita udah belajar Pancasila tentang hak dan kewajiban. Ya. Masih ada yang ingat hak dan kewajiban itu apa? Boleh yang mau berpendapat berkomentar. Kalau hak itu ini Pak, kalau kewajiban itu ini Pak. Silakan, Bapak kasih kesempatan atau mau Bapak tunjuk boleh. Hak yang harus diterima. Hak yang harus Terima. hak yang harus. Oke, kalau kewajiban Yang harus kita lakukan. kelompok lain ada yang mau berpendapat berkomentar. Ini 24 dan masuk 22 berarti 22. Yang lain nggak cuma satu aja yang jawab. Kalau menurut Hafizah hak yang harus kita terima, kewajiban yang harus kita lakukan. Ada yang lain? Tidak apa salah, Bapak bukan mencari salah benar kok, hanya mau dengar pendapatnya. Ada yang lain? Tip? Hak itu apa menurutmu dari pelajaran yang lalu? Lupa nih. Tidak salah jawabannya bisa. Simpelnya begini, hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima, kita dapat. Sedangkan kewajiban itu harus kita lakukan. Dan itu harus seimbang. Jangan maunya hak terus, tapi kewajibannya tidak dilakukan. Begitu sebaliknya, ketika kewajiban dilakukan, ya haknya juga harus diterima, didapatkan. Oke, nah hari ini kita akan mempelajari sesuatu materi baru yang sebenarnya masih ada hubungannya dengan minggu lalu. Apa materinya? Bapak akan sampaikan, tapi Bapak mau anak-anak lihat dulu video pendek yang akan Bapak tampilkan. Dan Bapak minta tiap kelompok nanti memberikan pendapatnya, perwakilan ya. Jadi Pak, pendapat tadi dari video ini menurut saya, menurut kelompok ini. Wajib tiap kelompok satu orang menyampaikan pendapatnya. Murid zaman dulu dengan zaman sekarang. Semua kisah yang telah berlalu berkesan di dalam hatiku. Tiada mungkin hilang, takkan mungkin terlupa selama hidup. Adab lebih tinggi dari ilmu, sebab ilmu tanpa adab hanya akan membuatmu sombong. Bapak sebenarnya nggak sengaja nemu di TikTok. Bapak lihat kok pas gitu kan. Bapak nggak bermaksud nyebut satu nama, enggak. Cuma kan seringnya seperti itu. Silakan pendapatnya kelompok 1. Perwakilan boleh. Ayo mari, silakan mari. Boleh bebas. Misalnya mau komentar apa bebas. Iya Pak, memang sekarang itu juga yang sering saya lakukan. Ya, boleh. Boleh mau pengakuan dosa boleh. Ayo kelompok 2.
Cinta. Ya salah, ngomong aja. Kamu biasa aktif loh. Coba. Iya, kan tadi Bapak sudah minta peraturannya setiap kelompok wajib menyampaikan pendapatnya melalui kelompoknya. Siap-siap 3-4 ya, boleh. Apa itu pendapat? Iya, tentang tadi video tadi. Bebas, apa aja bebas. Misalnya tadi lihat tadi, iya Pak, saya merasa berdosa, oke. Kita selesai gitu loh. Misalnya, oh saya nggak kayak gitu kok Pak. Bebas, boleh. Silakan. Bingungnya karena kadang begitu, tapi kadang tidak. Iya. Kelompok 3. Menurut saya, zaman sekarang jadi begitu karena lingkungan dan adanya gadget. Oke, nomor 4 ini Rizky. Wakil kelompok 4 cepat, ayo apa? Linda. Oh enggak. Jadi ini kenyataan memang seperti ini realitanya. Zaman dulu dengan zaman sekarang. Cuma harapannya tadi yang disampaikan Hafiza, disampaikan Cinta itu betul memang banyak faktor kenapa zaman dulu murid seperti itu, kenapa sekarang seperti ini. Dan itu memang dialami di kelas gitu. Jadi kalau ada Bapak mengalami, biasa ada guru masuk, termasuk Bapak, santai itu masih main. Tunggu ditegur dulu, baru kadang negurnya harus pakai urat tuh. Nah, ini salah satu contoh yang berkaitan dengan materi yang akan Bapak sampaikan hari ini. Judulnya tentang norma. Apa Pak tujuannya? Kenapa harus mempelajari norma sih Pak? Tujuannya itu ada 3 sebenarnya. Bapak ingin pertama anak-anak tahu norma di masyarakat itu dalam kehidupan kalian itu ada berapa aja normanya. Yang pertama. Dan yang kedua, Bapak ingin tahu misalnya seperti tadi, ketika masuk kelas tidak tutup pintu, nggak salam sama guru, itu termasuk ke dalam perbuatan yang melanggar norma apa? Dan apa sanksinya, apa akibatnya kalau kita melanggar norma-norma itu. Jadi harapan Bapak 3 nanti tadi ini akan kalian bisa pahami setelah pembelajaran pada hari ini. Nah, selanjutnya ini silakan coba. Nah, ini Bapak mau kasih video tepuk-tepuk dulu. Peraturannya ini akan Bapak putar 3 kali. Pertama, simak dengarkan. Kedua, dengarkan dan ikuti tepuk tangannya. Yang ketiga, ikuti kalimatnya dan ikuti gerakan tepuk tangannya. Oke ya, yang pertama, dengarkan dulu baik-baik. Kedua, dengarkan dan ikuti tepuk tangannya. Dan yang ketiga, ikuti kalimatnya, ikuti tepuk tangannya. Paham ya? Yang paham nomor berapa tuh? Paham enggak? Bersemangat, janji fokus, saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Bersemangat, janji fokus, saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Tadi saya dengarkan peraturannya. Oke. Sekarang ikuti kalimatnya dan ikuti tepuk tangannya, ya. Berarti kalian juga harus menyanyikan dan juga ikuti tepuk tangan. Ya. Bersemangat, Janji fokus, saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham.
Nanti akan maju Bapak suruh nyanyikan itu nanti. Ya. Jadi ini hanya mengingatkan, oke. Ya, yang terlalu nanti silakan bisa menghibur kelompok lainnya maju. Oke, kita masuk ke materi norma. Silakan disimak ya, diperhatikan. Nanti akan ada lembar kerja yang kalian dapat dan kerjakan secara kelompok. Kalau secara kelompok berarti ada secara bersama-sama. Dan yang akan kalian kerjakan masing-masing tiap anak. Oke, Alexa kenapa sakit? Kalau sakit, mau minum obat? Sakit gak? Apa? Kamu bertamu ke rumah orang, apa yang harus kamu lakukan? Nah, sebagai warga yang baik, kalau kita bertamu ke rumah orang, kita harus mengucapkan salam terlebih dahulu sampai pemilik rumah itu keluar dan mempersilahkan kita masuk. Nah, kamu tahu tidak? Mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah orang itu merupakan salah satu contoh dari norma. Kira-kira norma itu apa ya? Kemudian, apakah norma itu penting untuk kita? Langsung saja kita bahas, let's go! Norma merupakan aturan yang menata kehidupan manusia di dalam bermasyarakat. Nah, kalau kita lihat pengertian norma ini di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma ini adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam bermasyarakat. Nah, kalau kita garis bawahi mengikat, maka norma ini harus dipatuhi oleh semua orang yang ada di dalam masyarakat tersebut. Nah, apabila seseorang tidak mematuhi norma, maka seseorang tersebut dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Kita lihat yang ada di Indonesia, di Aceh, terdapat sanksi apabila melanggar norma, yaitu dicambuk di punggungnya. Kemudian juga di Kalimantan serta di Papua ada sanksi berupa keharusan membayar denda berupa hewan ternak untuk yang melanggar norma. Nah, jadi di masing-masing daerah tentu ada jenis sanksi khusus yang ditetapkan di masyarakatnya. Nah, norma ini terbagi menjadi dua, yaitu norma tertulis dan norma tidak tertulis. Nah, norma tertulis biasanya dirumuskan khusus secara bersama-sama oleh beberapa orang yang mewakili masyarakat. Contohnya adalah peraturan di sekolah. Nah, peraturan sekolah umumnya ini merupakan norma tertulis yang sudah dirapatkan bersama-sama. Kemudian ada norma tidak tertulis, ini tidak selalu dirumuskan secara khusus, melainkan juga dapat berkembang dari kebiasaan-kebiasaan tertentu. Misalnya saat ada tetangga kita wafat, nah para tetangga lain perlu membantu keluarga yang berduka sampai semua urusannya tuntas. Nah, hal tersebut menjadi norma dalam kehidupan bertetangga. Nah, jadi seperti itu. Seberapa penting sih norma untuk kehidupan kita? Nah, tadi norma ini memiliki nilai yang sangat penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, norma ini bisa menciptakan ketertiban dan keamanan bersama. Kita lihat contoh di lampu lalu lintas. Jadi di setiap perempatan besar biasanya kan dipasang lampu lalu lintas, di mana warna merah untuk berhenti, kemudian warna kuning untuk siaga atau berhati-hati, kemudian lampu hijau untuk berjalan. Nah, coba deh kalau di Indonesia ini tanpa lampu lalu lintas, maka jalan bisa kacau dan dapat mengakibatkan tabrakan kendaraan. Nah, selanjutnya bisa mencegah benturan kepentingan antar warga. Nah, kita ambil contoh di saat kita di sekolah, jam 9 itu biasanya istirahat sarapan, kemudian jam 12 itu istirahat, sholat dan makan. Nah, jadi ada jam-jamnya tertentu. Pengaturan itu dapat mencegah benturan kepentingan antara kepentingan kita belajar sama kita makan dan kita beribadah. Nah, kemudian norma ini bisa membentuk akhlak dan karakter manusia. Nah, dari kecil biasanya kita diajarkan berdoa terlebih dahulu sebelum makan, kemudian berdoa setelah bangun tidur. Nah, dengan norma tersebut, setiap orang dididik untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang Tuhan berikan. Nah, kebiasaan bersyukur itulah yang perlu jadi karakter di setiap orang. Nah, kemudian mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, bila seseorang merasa dirugikan oleh orang lain, orang tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sehingga ia dapat memperoleh haknya.
Nah, ada aturan yang mengatur hal itu. Aturan itulah yang menjaga agar keadilan di masyarakat kita terwujud. Nah, itulah beberapa contoh dari pentingnya nilai norma di dalam bermasyarakat. Nah, jadi dengan adanya pengaturan dengan norma, maka setiap orang akan mendapatkan manfaat yang sama atas peraturan tersebut. Itulah yang melahirkan keadilan di masyarakat. Nah, ini sejalan dengan sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jenis-jenis norma. Nah, secara umum, norma ini dikelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama ada norma agama. Norma agama ini adalah kaidah atau aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, norma ini berisi perintah dan larangan yang bertujuan untuk mengatur manusia agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua ada norma susila. Norma ini berasal dari hati nurani manusia, di mana norma kesusilaan dan kita untuk selalu berbuat baik sesuai dengan kata hati. Nah, setiap manusia dikaruniai hati nurani yang dapat membedakan perbuatan mana yang baik dan perbuatan mana yang buruk. Kemudian ada norma sosial. Nah, norma sosial atau kesopanan ini bersumber dari tata krama atau kebiasaan masyarakat, di mana norma ini bersifat lokal. Nah, norma kesopanan ini berawal dari hubungan terjadi antar manusia yang kemudian membentuk aturan-aturan yang disepakati bersama. Kemudian yang keempat ada norma hukum. Nah, norma hukum ini merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara. Nah, norma ini dibuat oleh pemerintah dan bersifat tegas serta memaksa. Nah, pelanggaran terhadap norma ini akan mendapatkan sanksi atau denda. Nah, ini pengetahuan kita mengenai norma di dalam bermasyarakat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke. Ada berapa norma? 4. Yang pertama? Agama. Oke. Kedua? Susila atau kesusilaan. 3? Ya. Kesopanan itu juga bisa disebut dengan sosial ya. Oke, yang keempat? Hukum. Oke. Sekarang ini tadi ya, 4 norma: agama, kesopanan, kesusilaan, dan hukum. Itu sudah ada pengertiannya. Norma agama itu norma pedoman hidup manusia yang bersumber dari Tuhan. Mau agamanya Islam, mau agama Kristen, apapun namanya norma agama itu dia bersumber dari namanya Tuhan melalui kitab suci. Kalau Islam kitab sucinya apa? Al-Quran. Oke, contohnya menghormati agama lain, menjalankan kewajiban dan perintahnya. Perintah agamanya itu tidak melanggar perintah agama. Norma kesopanan itu bersumber dari pergaulan manusia yang didasarkan atas hal seperti kebiasaan, kepatutan, dan kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Makanya tadi disebutkan juga norma kesopanan itu bisa juga norma sosial karena dia bersumber atau berlaku dari dalam masyarakat. Contohnya menghargai orang yang kedua. Karena sekarang ada tuh anak, contoh aja gampang. Kalau lewat depan gurunya melari aja tuh. Paling tidak kalau zaman dulu bapak sekolah itu, kalau ada guru tuh dari jauh, takut cari jalan lain biasanya. So, kalau terpaksa lewat ketemu ya si pak, si guru. Itu namanya sopan. Tidak berkata kasar. Kenyataannya, oke. Mengucapkan terima kasih saat dibantu orang lain, jelas. Norma kesusilaan, norma adalah peraturan tidak tertulis yang sumber dari hati nurani manusia. Contohnya jujur. Jujur itu kan tidak tertulis, tapi adanya dalam hati. Tidak mengganggu orang lain, ya jelas, tidak boleh itu. Meminta maaf kalau buat kesalahan, tidak ada tuh aturan tertulis harus minta maaf, ya enggak. Tapi kalau kita merasa kita memang salah, ya sudah kita minta maaf. Apapun itu.
Norma hukum bersumber dari negara atau pemerintah yang termuat dalam undang-undang. Artinya hukum ini dia sifatnya tertulis. Kalian naik motor belum nyasin, ada itu hukumannya tertulis. Denda berapa atau mungkin kurungan penjara berapa, ada itu. Contohnya membayar pajak, nah ini wajib karena tertulis. Patuh terhadap aturan lalu lintas tadi kayak SIM itu ya, dan tidak mencuri. Tidak mencuri, tapi kalau dilaksanakan, alhamdulillah ada hukumannya apa? Masuk penjara, kurungannya berapa tahun? Ya tergantung berapa berat yang mencuri. Ini contoh gambaran normanya. Oke, nah sekarang Bapak mau kasih tugas kelompok. Dapat kelompok kan? Di setiap kelompok akan mendapat satu buah amplop. Di amplop ini ada selembar kertas dan sekitar mungkin 30-40 potongan gambar. Nah, tugas setiap kelompok nanti, oh ya, kelompok 1 nanti yang jadi ketuanya Alif. Kelompok 2, oke, kita deh. 3 Helmi ya. Dan yang keempat yang jadi ketuanya adalah ya Ara. Oke. Jadi tiap ketua nanti boleh menunjuk siapa yang akan menjadi juru bicara untuk presentasi depan. Tetap semua tiap kelompok maju, tapi sampai akan bicara. Bicaranya mempresentasikan, gak banyak kok, cuma menunjukkan ini loh hasil kerja kelompok kami. Kami kelompok ini dapatnya gini-gini, sudah selesai. Oke, lanjut ke sini. Jadi tiap kelompok akan mendapatkan sebuah amplop. Di amplop ini ada selembar kertas bergambar toples dan sekitar 40 potongan gambar yang akan kalian pilih dan kalian tempel di toples itu sesuai dengan toples normanya apa. Oke, jadi nanti boleh diskusikan dengan kelompoknya. Kira-kira gambar ini, ini nggak masuk ke toples kelompok saya, jangan ditempel. Contoh misalnya kelompok 1 dapat toples yang bertuliskan norma agama, berarti harus mencari gambar yang berhubungan dengan norma agama. Jangan toples norma agama yang ditempel gambar melanggar lalu lintas, sudah nyambung. Jadi dipilih. Harusnya kalau kalian bisa memilih dengan benar, setiap toples itu isinya 10 gambar. 10. Karena ada 4 kan ini, dia ada 40 nanti. Ini Bapak nggak tahu ya, karena ini toples ini norma apa nggak tahu, jadi Bapak kasih acak aja. Bukannya sama-sama, nggak boleh diintip. Oke, silakan dibuka. Hati-hati mengeluarkan gambarnya. Gambarnya di dalam amplop itu gambarnya. Gambarnya ada dalam amplop, boleh dikeluarkan semua gambarnya. Tiap kelompok sudah Bapak hasil lem, silakan lemnya boleh dipakai, jangan dibuka dulu. Ya, dibuka dulu lemnya itu. Kelompok 1 dapat toples apa? Kesopanan, cari gambar yang memang sesuai dengan contoh norma kesopanan. Kelompok 2 dapat apa kita? Hukum, cari gambar yang masuk ke dalam norma hukum. Ini apa ini? Agama, ya, berarti gambar yang berhubungan dengan norma agama, berarti ini kesusilaan ya, cari silakan. Digunakan lem itu, tapi dibuka dulu karena belum dibuka dalamnya. Waktunya 10 menit ya. Jadi sampai jarak panjangnya angka 8. Awas jangan sampai ada yang jatuh. Harusnya setiap toples ada 10 gambar.
bisa, ayo temannya. Contoh kesusilaan. Boleh di Pak, boleh tadi itu boleh. Boleh. Kalau mau cepat dibagi. Itu kan ada 40 gambar, bagi kasih ini 10 malah yang 40 buku. Ih, bro, beri. Tahu Yang masuk dalam hukum, mana kalau dulu nanti baru tempel. Ini udah dibuka lagi. Kalau sudah 10 baru tempel. Dibagi, ayo disabar samara dibagi biar dapat ini. Dibagi sudah dibagi biar sama dia tuh. Ini dibagi, misalnya kasih aja 10 yang masuk ke dalam norma kesepahaman. Nih, barang aja kasih nanti dicocokkan masuk ke norma kesepahaman enggak. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kebilaan, itu ada tentunya di depannya. Jangan kriminal, ada sini. Enggak, ya jangan. Kesusilaan. Berpakaian sesuai tempat dan situasi. Ini masuk ke dalam norma agama enggak? Pilih yang betul ya. Tadi tuh minta tolong nih. Allah, tolong itu apa? Maksudnya ya. Minta tolong itu apa itu? Itu maling. Yang kira-kira bukan masuk situ, dikeluarkan gambarnya dipisah. Belum menit ya. Nih. 10 menit aja. Masih lama, masih ada jalan. Lain agama dong berarti. Lain lah. Tidak mencuri, yakin itu. Tidak mencuri itu sama agama. Coba ini. Dia temannya balik satu. Oke, jangan main argumen tempel. Jajan masih yang kamu. Biar bagaimana dulu.
yakin sopan lah, ada manusia. Dari tempel. Kan kalau kamu misalnya perubahan orang lain kok enggak ngomong lah. Kalau anu nah, ambilkan itu. Sama seperti kalau masuk kelas. Kan paling enggak sopan-sopannya atau pintu gitu. Isi Pak Bu saya terlambat. Kan memang itu jangan ini dimasukin. Ya. Tempel aja, pakai diskusikan. Tempel, di presentasikan di depan. Orang lain, kalau orang bantuan itu kita tergerak untuk membantu, berarti apanya ya? Kan hati nurani itu mana larinya? Udah. Waktu loh. Hah? Jawab. Jawab. Hah? Yakin jam tulis loh. Tulis kelompok berapa? Atau tulis. Ini presentasi yang siapa yang maju cuma bacakan tuh aja. Tulis nama, tulis kelompok berapa? Pak, tulis kelompok 1 apa? Hah? Udah. Kan kelompok 1 berarti dia kelompok apa? Kami dari kelompok 1 akan nah, ada pokoknya. Ingat ya yang dapat nanti. Tepuk janji itu. Kalau sudah yakin, oke, yakin dan 10 itu gambarnya. Yakin Kak, kita orang lain. Bilangin cara pakai. Cinta, coba perhatikan. Kamu norma apa? Ini ada, lu baca nih. Ini mau bilang perhatikan gambarnya. Tinggal 3 menit lo ya. Kalau kira-kira merasa salah ini udah yang betul. Kalau udah bisa ditabuk, ini saja. Kan yang dipakai juga gambarnya itu ada di. Mana gambar?
kurang satu Pak, nggak tahu apa. Ya ada Pak. Menghargai orang lebih tua. Kayak orang yang Kayaknya lebih tua. ini deh taat rambu lalu lintas di agama. Tempel aja tempel. Ini kesopanan. Yang nggak dipakai, misalkan sudah yang kira-kira yang dipakai. Ya kamu ngapain nempel? Siapa yang kasih kamu? Kayaknya ini deh. Oke, sudah ya. Sudah. Sudah kasih? Belum. Ya, dikit lagi, dikit lagi. Iya, tambah lagi 3 menit. Ya. Satu sudah, dua sudah. Bukan cerita bohong. Ada 10 ya. Ini maju, siapa yang lulus sekarang? Tadi maju semua. Baca kali baca. Kalau aku pagi. Pak ini kan peci Pak. Oke, tinggal kelompok 3 yuk. Nanti setelah habis waktunya setiap kelompok akan maju semua. Anggotanya juga silakan satu orang siapa yang nanti akan menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Jadi gini, nggak susah, cuma nanti kan kami dari kelompok 1 misalnya akan menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Ya, jadi misalnya coba, sambil kerja perhatikan. Jadi misalnya kami kelompok 1 dapat toples norma apa? Isinya adalah banyak kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah.
Bisa? Silakan dipresentasikan di depan kelompok lain. Nanti tolong disimak. Yang kelompok lain nanti perhatikan ketika ada teman kelompok lainnya di depan presentasi, tolong disimak. Tidak ada yang berbicara. Kita mulai dari kelompok. Jadi duluan selesai kelompok 1 kan, jadi 1. Silakan maju kelompok 1 semua anggotanya. Samara, Dela. Oh itu. Ada yang megang, ada yang bacakan. Coba. Iya, bawa kamu. Ya, gantian sama yang lain. Siapa yang menjelaskan? Kamu aja Pak Jopori. Adela, Pak. Agak tengah rapat-rapat ya. Yang lain dengarkan. Yang lain dengarkan. Tuh, tadi ditanya pendapatnya nggak mau bicara. Sekarang giliran tadi tanya bicara. Tapi dari kelompok. Ya. Ya. Dihadapkan. Jangan apa. Dapat toples apa? Oke, jelaskan isinya apa yang ditulis di yang ditempel apa? Kalimat orang tua. Dilihat temannya, jangan lihat lupa bapak nggak apa-apa. Terus, terus. Iya, terus kan dibaca apa? Ada berapa di situ? Belum. Ada yang mau berkomentar? Misalnya Pak, suaranya kecil betul nggak dengar Pak, nggak jelas. Itu Bapak kan yang komentar gitu. Ya mungkin siapa tahu. Ya kan? Yang di kelompok 4 dengar aja kah? Dengar. Oke. Boleh sini, silakan duduk. Next, lanjut kelompok 2. Siapa yang? Berarti ya, ada maju nanti. Nah, simak, ayo kita simak dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2. Isinya apa? Ya, isinya 1. Tindakan kriminal akan diberi sanksi. 2. ya, terus Taat lampu lalu lintas. 3. Siswa tidak boleh membawa senjata tajam. 4. Tidak mencuri yang bukan milik kita. 5. Wajib membayar pajak. ini membayar pajak. Terus 6. Mempunyai izin jika berkendara. 7. Tidak menyebarkan fitnah. 8. Tidak menyebarkan berita bohong. 9. Tidak berkata dan marah-marah kepada orang lain. 10. Berbicara jujur. norma apa hukum? Oke, boleh silakan. Ada bentar terus. Belum. Ada yang memberikan pendapat? Ada. Tidak. Tadi Bapak ada dengar di kelompok 2 norma hukum tidak menyebar fitnah atau berita bohong. Tidak menyebarkan berita bohong. Berarti ada 2 nih ya.
ya kan? Ya, itu yang variabel siapa? Oke, ya kalau kalian terus duduk ya. Ya. Ya, agak nyaring suaranya biar yang dengar. Dari kelompok 3 tugasnya apa? Ya, silakan, apa lagi temannya? Melaksanakan ibadah dan ajaran agama masing-masing. Sebelum melakukan kegiatan berbicara jujur, mengetuk pintu sambil mengucapkan salam, memberikan sedekah, menjaga kebersihan diri. Menjaga kebersihan diri ya, terus pakaian sesuai tempat dan situasi, menghargai ibadah dari agama lain, mencium tangan salim kepada orang tua, menghargai orang lain tanpa melihat kedudukan. yang kelompok norma agama 1, 2, 3 mencium salim. Oke, ada yang mau memberikan pendapatnya? Nah, boleh tepuk tangan buat kelompok 3. Terakhir, semoga yang saya ini yang paling lebih baik lah. Silakan. Siapa yang presentasi? Ini. Dari suaranya agak rapat, yang pindah. Oke, silakan. Kelompok Dari kelompok 4, dapat toples. norma kesusilaan. Ya, silakan disampaikan ke temannya. Pertama, mengucapkan tolong ketika meminta bantuan. Kedua, merawat lingkungan sekitar. Ketiga, berbicara jujur. 4, berbicara hal-hal yang baik. 5, menghormati dan menghargai di sekitar kita. 6, membantu orang lain yang membutuhkan. 7, mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan. 8, warga baru wajib lapor RT dan RW. 9, bertegur sapa dengan orang yang dikenal. 10, memberikan sedekah. Ada yang mau memberikan pendapatnya? Ya. Oke, boleh tepuk tangan. Oke, jadi memang tadi Bapak perhatikan waktu selama kalian kerja kelompok itu ada beberapa kendala hambatan. Jadi misalnya bingung karena ada yang sama ya. Contoh kayak tadi kelompok berapa sih ya? Tidak menyebarkan berita bohong atau fitnah, terus tidak menyebarkan berita bohong hoax. Kalau tidak menyebarkan berita bohong garis miring fitnah, itu biasanya dia lebih bisa masuk ke norma agama ya. Tapi ketika hanya tidak menyebarkan berita bohong atau dalam kurung hoax, itu dia lebih larinya ke hukum ya. Sebenarnya bisa juga sih masuk ke agama, bisa masuk ke hukum, cuma dilihat kalimatnya tadi itu. Oke, terus apa gitu ya, di sini tadi. Oke, next. Sekarang Bapak membagikan lembar kerja per individu. Setiap anak ini nanti mengerjakan. Nanti kalian mengerjakannya langsung di lembar yang Bapak bagikan. Jangan lupa tulis nama. Aturan mengerjakannya begini. Setiap lembar ini nanti ada 3 tipe pertanyaan, tipe A, tipe B, tipe C. Tipe A itu ada 10 pertanyaan, tipe B ada 8 pertanyaan, dan tipe C ada 5 pertanyaan.
Kenapa kok ada 3 tipe dan berbeda jumlah soalnya, Pak? Tipe A 10 soal itu karena poinnya hanya 10 setiap nomor. Jadi kalau 10 soal, tiap poin setiap nomor 10 kan 100 tuh. Tapi kalau jawabnya benar semua. Nah kalau misalnya Pak, saya mau kerjakan yang tipe B aja Pak, boleh. Tipe B itu dia agak sedikit susah pertanyaannya. Makanya pertanyaannya 8 dan poinnya tinggi. Ada yang 15, ada yang 10. Pak, saya mau lebih menantang ngerjakan tipe C Pak, hanya 5 soal dikit lagi nggak apa-apa. 5 soal itu dengan poin tiap nomor adalah 20. Jadi kalian tidak harus mengerjakan A, B, C, enggak. Pilih salah satu aja. Saya mau yang gampang-gampang aja lah, yang tipe A aja, nggak apa-apa. Silakan. Isi langsung di sini boleh. Pak, saya mau mengerjakan yang tipe C aja Pak, mau yang sedikit, yang lebih susah ya nggak apa-apa. Boleh ngerjakan di lembar baliknya kalau nggak cukup. Yang penting jangan lupa tulis nama lengkapnya supaya Bapak tahu oh siapa punya siapa ngerjakan yang tipe mana. Ada pertanyaan? Jadi kalau ada yang kurang jelas, boleh angkat tangan, tanya ke Bapak, silakan. Jangan lupa namanya ditulis. Waktunya 10 menit ya. Jangan lupa tulis nama. Boleh dibaca dulu, saya mau yang tipe ini aja, saya mau tipe A aja, saya mau yang B aja, saya mau yang C aja, silakan. Bener mana? Ya, jawab udah. Namanya, jangan lupa nama. Boleh dibaca dulu, kayaknya yang tipe ini gampang deh. Wah. Boleh sampai tulisannya ada tempatnya, bukunya boleh. Mau A, mau B, mau C silakan. Kalau yang sedikit yang C, sama ya, nama yang lupa. Jangan pilih salah satu, A, B atau C. Enggak, yang aja ya. Kosong. Kalau kamu pilih yang C, kamu kerjakan yang C aja. Ini kosong. Nomor. Kalau betul semua kan 100. Boleh. ABC yang mana? B. Nah. Oke, ada si yang C ya. Ada yang kedua yang 15. Ya, boleh. Yang kedua yang mana nih Pak? Oh itu. Ayo Ja, nama. Silakan. Namanya itu kita jujur sedikit. Jujur. Yang pokoknya apa ini? Namanya?
Alif apa B? Oke. Yang C. Saksi. Sudah mengumpulkan semua tugasnya. Ini tadi Bapak perhatikan banyak rata-rata yang milih yang B, tapi ada juga yang C. Yang A nggak ada berarti ya? Ada nggak ya? Belum ada sih Bapak yang. Oke, jawabannya kan adalah koreksi hasil pekerjaan kalian. Nah, sekarang sebagai penutup Bapak mau bertanya kembali tentang yang sudah kalian pelajari hari ini, tentang norma. Ada berapa norma tadi? 4. Yang pertama kesusilaan, kedua atau biasanya juga ada yang menyebut sosial ya. Ketiga Agama. apa? Agama. Keempat Hukum. Oke. Setiap norma ini ada contohnya masing-masing, ada yang sanksinya yang apabila kalian tidak lakukan dapat hukuman sanksi pelajaran. Oke, jadi harapan Bapak dimanapun kalian tetap bisa untuk mentaati dan mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Ketika kalian sedang berkendara di jalan tetap mengikuti aturan norma hukum, misalnya seperti itu. Ketika kalian sedang di masjid ya tetap berusaha mengikuti aturan norma-norma agama. Ya Alif ya, kepala English. Itu. Oke, sebelum mengakhiri Bapak minta satu anak untuk mimpin doa di depan, Alif. Belum ya, untuk. Dulu siap, bulan. Dulu pulang, mari kita berdoa. Doa mulai. Nilai-nilai dalam Pancasila ya. Jadi harapan Bapak dapat tetap bisa dibawa kembali buku-buku pelajarannya, jangan ada yang tertinggal atau ditinggal di kelas. Oke, sekian dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.